Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan pada beliau Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agus Fuad dengan NPM 2023 464 05 178. Saya dari PGSD kelas 4D akan menyampaikan sebuah tayangan video berbentuk resum dari terkait materi teori-teori belajar yang memandang penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu ada teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, aktivitas belajar yang terjadi di dalam memori manusia dan hasilnya harus dapat dilihat atau diukur. Seperti HP yang mempunyai RAM atau penyimpanan. Ketika dimasukkan sebuah file, dia akan menyimpan. Begitu juga halnya dengan manusia. Ketika seseorang dikasih materi, maka dia akan bisa menyampaikan dengan cara bisa dilihat dan diukur. Nah, yang kedua itu ada stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini saling keterkaitan. Yang pertama, stimulus itu yaitu belajar harus ada pancingan. Siapa pancingannya? Yaitu seorang guru. Responnya adalah siswanya sendiri. Nah, tetapi keduanya ini harus adanya penguatan. Penguatan yang seperti apa? Yaitu belajar itu harus diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena sebuah pembelajaran itu penting untuk diulang-ulang supaya seorang siswanya bisa mengingat terkait mata pelajaran yang sudah dilaluinya. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Menurut Artikson dan Sprint, ini sama halnya dengan teori aktivisme sosial John Dewey. Beliau adalah seorang bapak pendidikan dari Amerika, bahwa belajar yang terbaik adalah dengan dunia nyata. Belajar yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik atau penggunaan sosial. Tetapi tidak semua dunia nyata atau pengalaman sosial itu tidak bisa dibawa atau ditampilkan di dalam kelas. Contohnya seperti ketika kita seorang guru menyampaikan bagaimana itu gajah, maka tidak harus seorang guru itu membawa gajahnya, tetapi bisa melalui media, bisa menampilkan sebuah video terkait gajah tersebut, ataupun sebuah gambar, ataupun yang berbentuk gajah seperti boneka. Nah, makanya itu media itu sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Yang selanjutnya ada teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, orang yang belajar lebih baik berkelompok agar saling berinteraksi antar murid dengan murid, guru dengan siswa. Selanjutnya ada teori perkembangan anak. Menurut Jean Place, belajar terjadi dalam otak manusia. Yang pertama dalam otak manusia, yang kedua memori, yang ketiga adanya interaksi. Belajar dengan sensorik yaitu bentuk sifatnya terasa dan nyata. Belajar juga harus dengan konkret, artinya tidak bisa anak SD itu menggunakan metode ceramah. Artinya ketika memberitahu seekor hewan, maka harus sambil diberi contoh nyata, seperti halnya yang saya sampaikan tadi terkait gajah. Manipulatif elektronik yaitu belajar menggunakan sesuatu yang bentuknya ada atau nyata. Selanjutnya ada teori discovery. Menurut Jeremy Brunner, beliau belajar itu harus dengan adanya interaksi, tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga siswa menemukan sendiri konsep mereka yang didukung oleh dukungan gurunya. Kayak semisal seorang guru memberikan tugas untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, seorang siswa itu dikelompokkan
dan supaya agar berinteraksi satu sama lainnya. Teori selanjutnya yaitu teori multiple intelligences. Menurut Howard Gardner, menurut beliau siswa itu berbeda-beda gaya belajarnya, sehingga dengan adanya media semua gaya belajar siswanya bisa diakomodir. Baiklah, untuk selanjutnya kesimpulan. Media ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan minat dan memotivasi siswa, serta meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga semua masalah yang sulit dipecahkan maka bisa dipermudah oleh yang namanya sebuah media. Baiklah, itu saja yang hanya saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.